brain rot ternyata adalah kata yang berhasil memenangkan penghargaan. Gue gak tahu ini penghargaan atau sebagai sebuah bentuk apresiasi atau gimana. Tapi intinya brain rot adalah word of the year yang dipilih langsung sama Oxford. Seriusan, ini gue gak tahu apakah gue mesti concern, apakah gue mesti bahagia. Tapi ya intinya Oxford sudah mengakui bahwa brain rot adalah kata yang memenangkan kata terbaik di tahun ini. Buat yang nggak tahu brain rot itu definisinya apa, gue nggak tahu. Gue nggak tahu harus bilang apa definisi brain rot. What is brain rot? In internet culture, brain rot refers to any internet content deemed to be of low quality or value. Oh, berarti konten-konten apa ya? Fried meme gitu loh. Kalau zaman-zaman era meme sekarang ya. Pernah nggak lu ngerasain fried meme? Kalau baru sekarang lu ngeramein fried meme ya lu telat ngen. Or the supposed negative psychological and cognitive effect caused by it. Nah ini maksudnya kayaknya mungkin mengganggu banget kali ya buat anak-anak gitu. The term also refer to excessive use of digital media, especially short form entertainment which may affect cognitive health. That's why it's called brain rot. Otak lu ngebusuk karena lu mengonsumsinya tanpa berhenti dan gak ada value-nya, atau low value, atau zero anything. It's just something nonsense, terus lu konsumsi berlebihan. Gua rasa contoh paling nyata yang mesti kita akui adalah Skibidi Toilet. Bagaimana kita tahu itu meme bener-bener sesuatu yang kayak apaan banget sih? Yang lu tonton juga lu kayak apaan sih, nggak ngerti gitu, kayak terlalu chaotic, tapi ya ada kisah, ada plotnya, but the plot itself kayak juga apa banget. Terus dikonsumsi sama banyak bocah. Buat kalian yang belum tahu, udah banyak banget bocah tuh yang bener-bener minta mak bapaknya cemplungin dia ke toilet biar dia bisa nge-remake Skibidi Toilet dab dab dab, Skibidi Toilet deep deep. Gue rasa itu sih awal mulanya kalau di internet. Tapi mari kita cek Wikipedia untuk make sure. According to Oxford University Press, the first recorded use of the term trace back to 1854, book Walden by Henry David. Buku apa itu? Oh, buku fiksi novel gitu ya. Surya was criticizing what he saw as a decline in intellectual standard, with complex idea being less high regarded and compared to the 1840 Potato Road in Europe. Wah, originnya pas nih, yaitu adalah bagaimana orang-orang itu tuh kayak makin tidak punya kapabilitas intelektual yang seharusnya, rotting otak mereka. Dan dari sinilah kata Potato Road. Dia bilang kayak busuknya kentang-kentang di Eropa atau brain rot. Wow, we learn new things every day. Dan gokilnya secara sejarah gitu ya, itu sesuai gitu sama yang terjadi sekarang. Ini dari experience gue ngelihat brain rot itu tuh awalnya ya emang untuk ngeledekin bocil-bocil generation alpha yang mengkonsumsi internet tuh secara berlebihan, secara masif, secara tidak ada kontrol, sehingga mereka bukan hanya terekspos sama internet, mereka jadi kayak anak internet. Bener-bener jadi kayak robot yang mesti doom scrolling dan ngeliatin screen gitu. Ini video populer banget sih dulu. Jadi tuh ada kayak anak kecil megang iPad gitu ya, terus di iPad-nya dia scrolling terus di kanannya tuh ada Subway Surf gitu loh. Jadi Subway Surf-nya itu bukan editan di video, tapi udah ada di samping kanannya dia. Jadi itu kayak matanya mesti bisa ngeliat Subway first gitu di monitor yang lain. Kayak entah itu emaknya bikin bercanda atau enggak, tapi gue rasa emang itu udah kejadian gak sih di sekitar kita, bagaimana banyak anak kecil itu ketagihan sama internet. Dan dari sini tuh gue lihat itulah yang mau diledekin dari kata brain rot. Kita juga lihat sendiri bagaimana anak kecil itu sangat terekspos sama Skibidi Toilets. Mereka apa-apa pengen Skibidi Toilets, dan juga konten-konten YouTube Kids yang memang didesain untuk membuat anak-anak itu betah nonton gitu. Yang kontennya kayak terlalu over stimulus gak sih istilahnya, correct me if I'm wrong ya buat teman-teman yang psikologi anak nih ya. Jadi kayak nge-over stimulus bocil, jadi nontonin terus gitu kan. Jadi ngerot otaknya gitu. Otaknya tidak terlatih untuk menjadi sosok intelektual, tapi malah rotting gara-gara konten-konten di internet. Dan udah banyak juga yang bilang ya, waktu fokus atau retention bocil-bocil sekarang itu udah lebih kecil daripada ikan mas ikan koi ya. Yang dimana itu adalah sesuatu yang harusnya dilatih untuk bisa tahan lebih lama. Buat kalian yang nggak tahu bahayanya lu udah ketagihan internet dan retention time anak lu itu udah turun, adalah dia makin susah menerima ilmu pengetahuan. Dia pengen fast gratification, dia pengen cepet-cepet dapat sesuatu gitu. Jadi dia tidak bisa berpikir untuk jangka panjang, dia nggak bersabar untuk mendapatkan pengetahuan yang masuk yang memang susah. Ya, we are doomed. Generation Alpha, you are doomed. Dan ini semua dikomodasikan dengan orang tuanya yang generasi milenial atau Z yang ya udah, daripada anak gue nangis dan berisik, mending gue kasih handphone, terus ya udah berduaan doom scrolling di kasur.
Jadi ya, apakah award ini atau penghargaan ini menjadi sebuah penghargaan yang harus kita banggakan atau sesuatu yang harus kita khawatirkan? Berarti kan kasarnya Oxford bilang gitu, bahwa ya mungkin di UK doang atau mungkin di seluruh dunia itu populer banget penggunaan kata brain rot. Berarti banyak banget orang yang ngomongin brain rot atau mencari brain rot atau menggunakan termin itu dalam keseharian ya, brain rot. Dikit-dikit Skibidi, Riz, Giat, Fanum Tax, Sigma, sekarang ada lagi Sigma Boy. Tahu nggak lu Sigma Boy? Bahaya sih sebenarnya, ya bahaya gitu. Bukan sesuatu yang dapat dibanggakan tapi bahaya. Tapi maksud gue yang pengen gue banggakan tuh gini ya teman-teman. Ada rekan-rekan kita yang sok-sokan nge-brain rot karena ngeledekin gitu. Mereka tuh nggak brain rot tapi mereka nge-brain rot karena unironically atau gimana gitu, kayak ngeledekin aja sebenarnya ke bocil-bocil yang brain rot yang sebenarnya. Ya apa-apa Giat, apa-apa Riz, apa-apa Fanum Tax bukan karena ini apa emang udah terekspos brain rot dan otaknya emang brain rot beneran, tapi lebih kepada ngeledekin brain rot sendiri atau follow the trend aja. Atau ya buat for the meme community aja gitu, untuk tahu what's going on in the internet dan bahasa apa yang lagi dipakai gitu. Delulu, deadass, I'm deadass, Gia, dan lain-lain. Jadi kalau istilahnya tuh orang gede pakai kata itu tuh, gue yakin lah orang itu nggak terlalu se-brain rot yang sebenarnya. Tapi kalau buat bocil, fix brain rot beneran. Kalau kalian bertanya gitu, ini award beneran award apa ngeledek apa gimana gitu? Ini beneran award, beneran ada gitu. Dan ini bukan pertama kalinya istilah-istilah internet itu memenangkan Word of the Year. Di 2023 kalian mau tahu nggak kata apa yang dapetin Word of the Year? Coba komen dulu di bawah. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah Riz. Karisma. Gue pikir cuma orang Indonesia yang hobi nyingkat-nyingkat, tapi orang sana juga nyingkatin jadi Riz. Sas. Apalagi dah gue nggak tahu dah. Nah di 2022 ini adalah kata yang gue bahkan nggak tahu. Gue bener-bener baru tahu kata ini ada. Jadi kayaknya nggak ke-expose sampai ke Indonesia atau community meme di Indonesia, atau gue udah terlalu gagal di community-nya. Tapi kata yang paling worth of the year di 2022 adalah goblin mode. What is that? Unapologetic self-indulgent, lazy, slovenly, or greedy. Oh, jadi rakus gitu ya. Jadi kayak, gue butuh goblin mode, berarti gue lagi rakus. Kayaknya itu sih. Correct me if I'm wrong. Gue bener-bener baru kata goblin mode di 2022. Tapi gue curiganya kayak, wah gue mesti rakus nih gitu. Gue, Fanum Tax mode. Got it. Gen Alpha, please subscribe to my channel. Bentar lagi 1 juta subs nih. Dan yang paling lucu menurut gue adalah di 2015, karena Word of the Year yang menang adalah face with tears of joy emoji. What is this? This kind of face is winning Word of the Year? Is that even a word? It's an emoji. Dude, you should make an emoji of the year, not Word of the Year. Agak kocak sih Oxford masukin beginian. Tapi gue ngerti gitu. Mereka pengen semacam menunjukkan perubahan zaman gitu, bahwa orang-orang tuh nggak lagi menggunakan kata-kata doang untuk mengekspresikan dirinya, tapi juga emoji gitu. Somehow breakthrough, cuman not the crying emoji. Ini bukan crying emoji, tapi ini tear with joy. Intermezzo dikit, gue lagi kesel sama orang-orang TikTok yang pakai nangis, emoji nangis beneran untuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya dia ketawa. Jadi dia ketawa sampai nangis, jadi dia pakai yang itu instead of this. Instead of face with tear of joy emoji. Why TikTok, why? Can you be normal for like a day? Jadi gitulah yang terjadi sama Word of the Day 2024. Selamat buat kalian para generasi alpha yang memang bagian dari brain rot, dan selamat buat para generasi yang di atas alpha yang menggunakan kata brain rot untuk ledekin generasi alpha. Terbukti bahwa ternyata brain rot menang, berarti memang banyak orang brain rot. In a way seru, lucu, tapi dalam skala kenegaraan ya harusnya agak khawatir gitu, bahwa generasi alpha udah terlalu potato road otaknya. 5 detik ngeliat Subway Surf kejang-kejang gitu kan. Good luck lah buat generasi-generasi di bawahku. Tenang aja, so far rencana gue tidak mau menambah jumlah generasi kalian, jadi selamatkan yang tersisa. Kalau kalian suka sama pembahasan internet overthinking kayak gini dan mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Oh ya, coba komen di bawah kalau Indonesia bikin juga ikutan nih ya, kira-kira apa Word of the Year. Apa udah ada ya? Jangan-jangan gue nggak tahu, tapi menurut kalian apa kira-kira kata terbaik Indonesia di 2024? Coba komen di bawah. Ang-ang. Goblok lu. Canda. Udah tulis aja. Paling gue mute 20 minggu. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.